Halo Horas, shalom sahabat Oculus. Perkenalkan, nama saya Indra Febrianto Sibarani. Bisa dipanggil dengan Indra, bisa juga dipanggil dengan nama Juang. Jadi kenapa nama Juang bisa terselip di nama Indra Febrianto Sibarani? Bahwa filosofi nama Juang itu diambil dari perjuangan mama dan bapak melahirkan dan menghidupi saya ke dunia ini. Dan juga nama Juang itu akan menjadi harapan dan doa saya akan berjuang demi keluarga. Saya setelah mengetahui filosofi itu langsung terdiam dan wow, nama itu adalah doa yang berat dan saya harus perjuangkan itu seperti nama saya. Oke, saya lahir di Jakarta dan tamat dari STMIK Mikroskill Medan jurusan Sistem Informasi Bisnis. Dan sekarang saat ini saya bekerja di salah satu stasiun televisi di Jakarta, salah satu televisi swasta di Indonesia yang besar, bahkan Asia. Siapa sangka bisa masuk ke sini. Tapi itu semua karena doa dari mama dan bapak dan juga doa saya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dari doa. Dan orang bilang, doa saya tidak dijawab, kamu mungkin belum sungguh-sungguh. Itu sih kalau menurut saya. Tapi kalau saya sudah merasakan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab semua doa. Saya jurusan Sistem Informasi Bisnis. Tidak ada sama sekali background media, broadcast ataupun jurnalis. Tapi pada saat saya terakhir mengerjakan sidang skripsi, setelah saya diwisuda, saya berharap, Tuhan, tolong, saya sangat ingin bekerja di salah satu stasiun televisi. Saya melihat, saya tonton, wow, jadi kru TV itu enak ya, bisa ketemu sama artis. Itu saya dulu keinginan saya kenapa jadi bekerja. Saya tidak tahu duitnya atau banyak atau tidak. Kalau masalah rezeki, saya yakin Tuhan sudah memberikan rezeki masing-masing. Dan puji Tuhan, tidak lama setelah saya tamat, saya dipanggil untuk interview di salah satu stasiun televisi ini. Saya juga diterima sampai saat ini. Dengan persaingan zaman sekarang, dengan kemampuan yang saya miliki yang dari kampung ke kota, pasti bahkan banyak persaingan. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk berkarir dan bekerja di stasiun televisi ini. Di sini saya lebih ingin sharing bahwa tidak ada yang mustahil apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil apabila kita selalu rajin untuk berbicara, selalu berdoa. Apa yang harus kita lakukan, apa yang kita inginkan, kita ikhlaskan dan kita ucapkan dan kita lakukan setiap hari, terus menerus, Tuhan pasti akan dengar. Jadi kembali lagi, pengorbanan, betul pengorbanan. Saya juga sampai dengan saat ini mengorbankan beberapa kebahagiaan saya untuk demi kebahagiaan keluarga. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebelum saya bekerja, saya kuliah. Saya kuliah itu di swasta di Medan. Saya tidak berkecil hati. Kenapa saya bilang berkecil hati? Karena saya bangga anak seorang petani bisa jadi sarjana swasta, dan meskipun dari swasta. Saya juga ke swasta bukan karena keinginan saya ataupun bukan karena ketidakmampuan saya untuk bisa bersaing masuk perguruan tinggi negeri. Pada saat saya tamat SMA, saya itu salah satu siswa terbaik di SMA saya. Salah satu siswa terbaik, tapi karena saya juga tulang punggung untuk bisa membantu bapak dan mama di sawah, ya saya dari SMP sampai dengan SMA, saya berdua dengan bapak saya untuk mengelola sawah di kampung. Saya diam-diam pergi ke Medan. Mau kemana kamu? Kata bapak dan mama. Mau liburan dulu pak, mau memutihkan kulit, karena kan di kampung daerah pegunungan dan juga danau kan kulit hitam. Oh ya sudah, jangan lama-lama kamu pulang dari sana, saya kata bapak dan mama. Oke. Saya diam-diam untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Puji Tuhannya saya menang, saya lolos. Karena memang saya memiliki keinginan untuk kuliah sebagai sosial politik, hukum, dan juga pertanian. Jadi 3 bidang ini saya ambil. Dan saya menang di pertanian, kehutanan, jurusan kehutanan di Universitas Tanjung Pura di Kalimantan. Pada saat saya pulang, orang tua saya kurang setuju. Ya sudahlah,
meskipun kamu menang ke negeri, selamat, kata bapak dan mama. Tapi tolonglah cari saja yang dekat di Medan, biar kamu bisa pulang, bisa kamu bantu kami untuk mengerjakan sawah ini. Saya di situ langsung terdiam. Waduh, apakah nanti keputusan ini akan berdampak pada perkembangan saya ataupun kehidupan saya ke depannya? Karena kan saya ingin sebagai seorang politikus, sebagai sosial politik, sebagai orang yang memiliki kompeten skill di pertanian. Tapi bapak saya menyuruh, udahlah ambil swasta yang di Medan saja, kalau enggak yang sekolah komputer itu, maju itu komputer itu, kata orang tua saya. Saya asli situ saya bimbang. Bagaimana melepaskan sesuatu yang sudah kita inginkan dan sudah kita raih demi keinginan orang tua. Saat itu saya berdoa, oke, saya memutuskan untuk membantu dan juga mengikuti apa keinginan orang tua saya. Dan yang kedua, pada saat saya sidang, saya itu menonton sebuah stasiun televisi. Tuhan, saya ingin sekali menjadi salah satu karyawan di TV situ, di TV sana. Bagaimana caranya? Sementara saya bukan jurusan broadcast atau bukan jurusan media atau jurnalis, saya jurusan IT biasa. Tapi puji Tuhannya, Tuhan menjawab semua itu. Yang saya maksud di sini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kamu gigih, kamu ikhlas, kamu berani melepaskan apa yang sudah kamu dapat, kamu genggam, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik lagi, bahkan beribu-ribu kali lipat. Ikuti apa kata hati dan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang paling sangat bahagia di dunia ini. Tetapi semua lambat laun yang sudah saya jalani berbuah manis. Berbuah manis. Kenapa saya bilang berbuah manis? Sampai saat ini saya masih bisa bekerja, masih bisa membantu kedua orang tua saya. Itu sih yang lebih saya sharingkan, bahwa kekuatan doa, harapan dan juga pengorbanan itu ada hasilnya. Tidak akan ada yang sia-sia selagi kita meyakini itu baik dan Tuhan menghendaki itu. Itu merupakan salah satu perjalanan saya. Dengan pertama saya, siapa sangka anak seorang petani bisa lulus sarjana, dan bahkan sampai saat ini saya bisa membantu bapak saya untuk mengkuliahkan adik saya nomor 2. Dan saya juga berharap kepada dia, jangan pernah berkecil hati, sekalipun kamu anak petani, sekalipun kamu bekerja di swasta, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kamu bisa berhasil. Begitupun juga ke adik saya yang nomor 3, dia yang sedang sekarang berjuang untuk menggapai cita-citanya. Bang, saya tidak mau kuliah, saya mau masuk angkatan. Amin, silakan jalani, silakan doakan apa yang kamu jalani. Itu sih menurut saya. Karena apa? Saya selalu mengatakan, doakan apa yang kamu jalani apa yang kamu doakan. Itu adalah kalimat yang paling penting. Karena kekuatan doa itu sangat dahsyat. Percayalah, doa itu sangat dahsyat. Bahkan sekalipun kamu terus dicobai, kamu sudah berdoa tapi tidak membuahkan hasil, jangan pernah putus asa bahwa doa kamu berarti kurang ikhlas, dan kamu harus mendoakan lagi lebih ikhlas, lebih rutin lagi, dan lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, kamu akan didengar doanya. Itulah salah satu harapan, doa, dan pengorbanan saya, di mana saya mengorbankan apa yang sudah saya gapai, apa yang sudah saya kerjakan, saya korbankan untuk demi apa yang menurut orang tua itu adalah baik. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jalani ini, saya minta mohon maaf buat kedua orang tua saya kalau misalnya saya masih belum kurang untuk membantu, atau apa yang sudah saya perbuat masih kurang. Saya akan lakukan yang terbaik lagi, saya akan perjuangkan demi keluarga saya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang di sini yang menonton ini. Memang hanya sedikit yang bisa saya ceritakan, tapi filosofinya adalah, yang bisa saya sampaikan adalah, berdoalah, berharaplah, tujukan doamu itu kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini sampai dengan kamu dipanggil kembali ke surga. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Horas. Shalom.